Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktananda, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, kelas PL3 semester 4, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai teori belajar dan pembelajaran sains dan matematika untuk anak usia dini. Baiklah, langsung saja akan saya jelaskan. Seperti yang kita ketahui, sains berasal dari bahasa Latin yakni scientia yang artinya pengetahuan. Webster New College Dictionary menjelaskan bahwa sains adalah pengetahuan yang didapatkan dari kegiatan pembelajaran serta pembuktian atau pengetahuan yang mencakup kebenaran umum dari apa yang terjadi. Ellison dan Jenskin bahwa Neumann menjelaskan sains tidak seharusnya menekankan pembelajaran pada anak tentang fakta, tetapi harus memberikan peran anak dalam proses pemahaman dunia mereka melalui observasi, manipulasi, dan menjadikan anak berperan dalam kegiatan dan materi sains. Dr. Kolker dan Herman mengatakan sains merupakan gabungan antara proses bagaimana anak belajar dan isi apa yang anak pelajari. Kemampuan proses adalah memberikan anak untuk mendapatkan informasi baru dengan cara pengalaman yang nyata. Kemampuan proses tersebut dikenal dengan kemampuan inquiry, yakni proses bertanya yang dapat berkembang pada anak usia dini di mana mendukung rasa ingin tahu dan bereksplorasi natural anak. Dan selanjutnya pengertian matematika. Matematika berasal dari bahasa Latin yakni matematik yang awalnya dari kata Yunani matematika yang mempunyai mempelajari, yang juga dari kata mathema yang artinya pengetahuan atau ilmu. Kata matematika berhubungan dengan kata lain yakni maten atau mateinin artinya belajar atau berpikir. Sehingga bisa diartikan bahwa matematika adalah ilmu pengetahuan yang didapat melalui berpikir. Matematika lebih menekankan pada kegiatan dalam penalaran, bukan eksperimen atau observasi. Matematika terbentuk dari pikiran manusia yang mempunyai hubungan ide dan penalaran. Matematika bisa memberikan cara kepada anak memahami dan menghargai dunia sekelilingnya dan memperbanyak pengalaman mereka yang belum ada sebelumnya. Matematika bagi anak usia dini adalah cara untuk melihat dunia dan pengalaman mereka, di mana cara memecahkan masalah, sebuah pemahaman mengenai angka dan operasinya, serta fungsi dan hubungan dalam pengukuran. Menurut Sri Ningsih, matematika untuk anak usia dini adalah sarana yang bisa digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir, mendorong anak untuk memecahkan masalah, serta mengembangkan potensi intelektual yang ada pada dirinya, dan bisa menumbuhkan sikap positif serta perilaku yang positif dalam rangka meletakkan dasar kepribadian sedini mungkin seperti sikap kritis, ulet, mandiri, dan ilmiah. Berikut teori belajar sains dan matematika anak usia dini. Yang pertama, teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah teori yang menekankan bahwa peserta didik bisa membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman belajar. Jean Piaget menjelaskan seseorang mampu membangun pengetahuan melalui kegiatan asimilasi dan akomodasi. Proses asimilasi dan akomodasi dalam konstruktivisme menjelaskan bahwa pandangan konstruktivisme lebih menekankan pada proses pengembangan atau pendalaman pada ilmu pengetahuan. Golden Brophy menjelaskan bahwa ada prinsip mengenai belajar konstruktivisme. Yang pertama, peserta didik membangun pemahaman mereka sendiri. Yang kedua, pembelajaran yang baru dibangun berdasarkan pengalaman awal. Yang ketiga, pembelajaran dipengaruhi oleh interaksi sosial. Dan yang keempat, pembelajaran bermakna berkembang melalui penugasan otentik. Kedua, teori kognitif.
Semenjak kecil, Piaget suka sains tentang hewan atau zoologi. Piaget mengatakan bahwa mental manusia memiliki dua pengetahuan, yakni pengetahuan tentang benda dan kejadian di sekitarnya. Piaget juga mengatakan bahwa sejak bayi lahir telah mempunyai sistem yang secara terus-menerus mencari dan memberi tanggapan terhadap rangsangan, dan dengan melakukan hal tersebut, ia terus-menerus maka membentuk kebiasaan dan kemampuan. Menurut Piaget, ada 4 tahap perkembangan pada anak. Yang pertama, tahap sensori motor, yang kedua tahap pra-operasional, yang ketiga tahap operasional, dan yang keempat tahap formal operasional. Penerapan pada pembelajaran sains adalah di mana pendidik harus selalu ingat jika anak menangkap dan menerjemahkan sesuatu dengan cara yang berbeda. Jadi walaupun anak memiliki usia yang sama, tetapi ada kemungkinan mereka mempunyai pengertian yang berbeda pula terhadap suatu benda atau kejadian. Jadi seorang individu merupakan anak yang unik. Yang kedua adalah teori matematika pada anak usia dini. Yang pertama itu ada teori konstruktivisme. Dalam pandangan teori konstruktivisme, pengetahuan tidak bisa dipindahkan begitu saja dari pikiran pendidik ke pikiran peserta didik. Artinya, peserta didik harus aktif secara mental dalam membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya. Tasker menjelaskan 3 penekanan dalam teori belajar konstruktivisme, yakni peserta didik harus berperan aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan dengan bermakna. Pentingnya membuat kaitan antara gagasan dalam pengkonstruksian secara bermakna dan mengaitkan antara kejadian atau pengalaman yang lama dengan pengalaman yang baru. Muri menjelaskan beberapa aspek yang berkaitan dengan matematika. Yang pertama, siswa mengkonstruksi pengetahuan matematika dengan cara mengintegrasikan ide yang mereka miliki. Dan yang kedua, matematika menjadi lebih bermakna karena peserta didik mengerti. Yang ketiga, strategi peserta didik lebih bernilai. Dan yang terakhir, peserta didik memiliki kesempatan dalam berdiskusi dan saling bertukar pengalaman serta ilmu pengetahuan dengan temannya. Secara umum, tahap pembelajaran teori konstruktivisme meliputi 4 tahap. Yang pertama, tahap persepsi, yang kedua tahap eksplorasi, yang ketiga tahap diskusi dan penjelasan konsep, serta yang keempat tahap pengembangan dan aplikasi konsep. Selanjutnya, teori kognitif. Kegiatan pembelajaran banyak terinspirasi dari para ahli psikologi kognitif, yakni diantaranya Jean Piaget, Brunner, dan Dionys. Pikiran mereka didasarkan oleh teori konstruktivisme. Teori tersebut memandang bahwa anak bisa berkreasi dengan pengetahuan yang berasal dari kegiatan mental sehingga menghasilkan pengalaman dari lingkungan sekitar serta menemukan makna dari kegiatan tersebut. Menurut teori Dionys mengatakan bahwa teori tersebut adalah salah satu teori dari matematika. Teori matematika dijelaskan oleh Dionys dengan bentuk yang nyata dan menyenangkan buat anak. Teori ini diaplikasikan dengan mendesain pembelajaran dalam prinsip dan tahapan tertentu. Konsep matematika yang bersifat abstrak dibangun oleh struktur. Apabila pembelajaran dilakukan menggunakan teori Dionys, maka pembelajaran dibuat dalam bentuk yang menarik melalui media benda manipulatif, permainan, cerita, dan tarian. Pembelajaran Dionys disebut dengan pendekatan di mana peserta didik bermain sampai akhir sehingga membantu mereka menemukan dan memahami struktur matematika dalam permainan yang dilakukan. Dionys membagi beberapa tahap dalam berpikir matematika, yakni yang pertama itu ada free play, di mana anak diberi kebebasan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua ada games, di mana pada tahap ini adanya aturan sebelum
dimulai dan beberapa kriteria yang harus dicapai sehingga bisa dikategorikan tujuan permainan tersebut. Yang ketiga ada generalisasi, di mana anak mengenal pola, kesamaan, dan sifat umum pada model yang berbeda. Yang keempat ada representasi, di mana anak diberikan kebebasan dalam mengekspresikan suatu cara yang mewakili kegiatan games yang mempunyai kesamaan struktur. Selanjutnya teori behaviorisme. Di awal proses pembelajaran, pendidik sudah mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang materi yang diperlukan. Yusuf percaya bahwa komunikator pengajaran ini adalah harapan dalam mengubah perilaku target atau objek komunikasi di masa depan. Dia perlu tahu banyak tentang komunikasi manusia yang akan dihadapi. Misalnya, mencoba mencari informasi tentang ingatannya, tentang struktur kognitifnya, dan tentang pengetahuan serta kemampuan di perguruan tinggi. Pertanyaan yang ia sampaikan dengan memahami ini dapat membantu para pendidik mengidentifikasi faktor awal yang mencurigakan. Mungkin itulah alasan mengapa siswa mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya, pembelajaran sains anak usia dini. Anak usia dini mempunyai sifat yang unik karena selalu ingin tahu apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Rasa ingin tahu tersebut dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk mengarahkan anak dalam mencari informasi serta menemukan jawaban yang anak ajukan sendiri. Dalam pembelajaran sains, tentu saja hal yang bisa dijadikan kondisi yang menguntungkan bagi pendidik karena pendidik dapat dengan mudah menghantarkan anak dalam kegiatan belajar yang sesuai dengan konstruktivisme dan inquiry. Sains untuk anak usia dini bukan hanya mengumpulkan fakta, tetapi bagaimana proses belajar yang dijalani oleh anak. Eggers menjelaskan beberapa kegiatan dalam pembelajaran sains untuk anak usia dini. Yang pertama ada observasi, prediksi, melakukan percobaan, dan menginterpretasikan. Beberapa pembelajaran matematika untuk anak usia dini. Yang pertama angka dan pengoperasiannya, aljabar, geometri, dan pengukuran. Sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan.